Sahabat traveler ngerasa nggak sih di bulan Februari ini banyak banget orang yang sakit dengan gejala yang sama seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, pusing disertai dengan nyeri sendi. Dan itu yang gue alami selama 1 minggu belakangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog channel. Halo guys, kembali lagi bersama gua Karya Traveler. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan terhindar dari virus yang saat ini sedang melanda dunia. Di video kali ini gua akan melakukan penjelasan apa yang gua rasakan selama beberapa minggu belakangan ini dan apa yang terjadi pada gua selama 1 minggu belakangan ini. So buat kalian yang baru gabung, langsung aja di like, comment, and subscribe dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gua. So, jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy next video. Jadi sahabat traveler, seperti yang kalian ketahui, di bulan Februari ini memang cuaca bener-bener lagi sangat ekstrim. Mulai hujan, angin kencang, badai, dan iklim yang amat sangat ekstrim lah gitu ya. Jadi sebelum gua menceritakan inti dari apa yang gua alami selama beberapa minggu belakangan ini, jadi singkat cerita dalam beberapa minggu belakangan ini memang kegiatan gua memang sangat banyak ya. Mulai dari kerja Senin sampai Sabtu, terus juga di luar pekerjaan juga ada beberapa project yang harus gue lakuin. Gue juga sebagai seorang traveler sekaligus juga content creator traveler juga. Akhirnya singkat cerita tuh gue tuh ngerasa badan gue tuh ada yang gak beres gitu loh. Maksudnya mungkin demam biasa gitu ya, demam, pilek, tenggorokan gue tuh sakit buat nelan gitu. Akhirnya singkat cerita gue tetap beraktivitas seperti biasanya, cuman sesekali gue sering minum air putih. Memang pada dasarnya memang gue senang sekali dengan air putih, anget ya guys. Terus singkat cerita itu setelah hari Sabtu itu kelar, akhirnya gue pulang. Gue memutuskan minggu itu bener-bener gue nggak melakukan kegiatan apapun di luar rumah ya guys. Gue istirahat total, gue minum obat sebisa dan semampunya gue yang gue tahu tentang demam. Akhirnya malam pun tiba, sekitar jam 9 hari Minggu malam itu badan gue udah mulai menggigil kan, dingin banget hawanya tuh. Akhirnya setelah itu Senin tanggal 14 Februari 2022 itu bener-bener gue gak kuat berdiri, gue gak kuat bangun. Subuh-subuh badan gue menggigil, gue panas, gue tuh punya nyesek banget gitu ya. Mungkin gue pikir mungkin ini jantung gue lagi kumat ya. Memang pada dasarnya gue ini orang yang memiliki riwayat penyakit jantung guys. Akhirnya di situ karena tanggung jawab pekerjaan, gue memaksakan diri untuk berangkat kerja. Sesampainya di tempat pekerjaan gue bekerja dengan biasa lah gitu. Gue melakukan aktivitas pekerjaan gue, itu bener-bener badan gue tuh gak enak banget. Akhirnya suatu ketika ada salah satu senior gue, sebut aja Melati ya, datang. Dia tahu, ngeliat fisik kondisi gue tuh memang lagi nggak baik-baik saja kan. Akhirnya gue memutuskan untuk pulang dan gue berpikir gue ini bekerja di suatu perusahaan yang memang notabene itu perusahaan yang memanusiakan manusia ya kan. Cuman di sini kembali lagi dengan administrasi, di mana-mana pun kalian kerja, di saat kalian izin nggak masuk terutama sakit mesti ada keterangan surat dokter kan. Akhirnya tanpa basa-basi gue ke salah satu rumah sakit di daerah Jakarta. Akhirnya memutuskan untuk melakukan swab antigen. Dan setelah 15 menit hasil antigen itu keluar, akhirnya gue dinyatakan positif menurut medis hasil dari swab antigen yang gue jalanin saat itu. Di situ gue nggak kaget ya guys ya, karena hampir 2 tahun COVID Corona masuk ke negara kita, gue sering melakukan beberapa perjalanan keluar kota, ke pulau dan kemanapun lah gitu. Dan beberapa kali gue melakukan namanya tes swab antigen, PCR, dan berkali-kali alhamdulillah hasilnya itu selalu negatif kan gitu. Gue mikir masa iya sih gue kena COVID, apalagi lagi zaman-zamannya Omikron ya. Itu gue berpikirnya masih positif, enggak lah ini gue mungkin sekitar setengah jam itu gue duduk berpikir enggak lah mungkin ini gue hanya masuk angin biasa kan. Dilihat dari riwayat berapa minggu di saat gue dikenakan positif itu kan, gue kan aktivitas gue banyak, gue berangkat kerja sering kehujanan, kedinginan, dan segala macam kegiatan yang ada. Akhirnya setelah gue nanya ke orang labnya, ini benar saya positif corona gitu, dan pihak rumah sakitnya pun mengatakan iya gitu, tapi nggak apa-apa mas, isolasi mandiri aja di rumah kan gitu. Dan singkat cerita gue laporan ke tempat kerja gue kan, untuk melakukan isolasi mandiri itu kita kan biasanya dikenakan isolasi mandiri selama 14 hari ya guys ya. Cuman di situ
emang dasar guanya ngotot gitu ya, karena saking gak enak sama temen, akhirnya gue memutuskan cuti itu sekitar 6 hari aja guys ya, terhitung dari tanggal 14 Februari 2022 sampai tanggal 19 Februari 2022. Sedangkan di perusahaan gue itu yang menaungi tempat pekerjaan gue itu, gue dikasih jatah cuti itu selama 30 hari alias 1 bulan guys. Tapi pihak dari rumah sakit menyuruh gue itu isolasi mandiri sekitar 14 hari. Tapi karena gue konyol, akhirnya gue melakukan isolasi mandiri hanya 6 hari aja guys. Karena dalam keyakinan gue, enggak lah, gue ini cuman masuk angin biasa kan. Akhirnya singkat cerita, dari tanggal 14 Februari 2022 tibalah hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022. Akhirnya gue memutuskan untuk ke rumah sakit lagi untuk melakukan swab antigen dengan hati yang yakin, enggak lah, gue pasti sembuh nih. Karena terus terang selama 1 minggu di rumah itu gue stres. Biasanya gue kerja, biasanya gue melakukan aktivitas di luar rumah, gue bener-bener harus di rumah ya guys. Kerjaan gue terbengkalai dan beberapa project yang gue harus lakukan itu bener-bener ketunda kan. Akhirnya gue melakukan swab antigen. Alhamdulillah setelah 15 menit hasilnya keluar, gue dinyatakan negatif. Alhamdulillah guys, di situ gue tenang. Berarti bener nih, fix. Gue cuman ibarat kata tuh apa ya, masuk angin biasa kan. Akhirnya gue lapor ke tempat pekerjaan gue, tapi sesuai administrasi dan peraturan yang ada dari tempat pekerjaan gue itu meminta gue untuk melakukan tes PCR. Akhirnya gue saat itu juga melakukan tes PCR, cuman hasil PCR-nya itu nggak keluar kayak antigen 15 menit jadi kan. Karena gue melakukan swab PCR itu hari Sabtu, hari Minggunya petugas libur, akhirnya tes PCR gue itu keluar hari Senin. Ya, Senin pagi gitu. Dan Senin pagi hasil PCR gue itu keluar, alhamdulillah negatif. Jadi gue bersih dari virus Omicron, Corona dan lain-lain dah gitu. Jadi singkat cerita, itu yang gue alami dalam berapa minggu belakangan ini. Kegiatan gue banyak, iklim di tempat daerah gue, mungkin satu Indonesia juga lagi ekstrim-ekstrim ya guys ya. Dan pokoknya ya gue seneng lah, akhirnya gue bisa kembali bekerja. Dan begitu gue kembali bekerja, melakukan beberapa aktivitas lainnya di luar pekerjaan gue pun, banyak orang yang nanya gitu, "Doi, lo kok isolasi mandiri cuma 6 hari gitu?" Ya gue jawab, lah emang gimana, orang di hasil dari antigen sama PCR gue ibarat kata negatif, mau gimana gitu. Jadi menurut kalian gue ini kena COVID, Omicron, atau cuman sekedar apa ya, sekedar masuk angin biasa. Jadi di video ini gue cuman pengen menceritakan apa yang gue alami. Dan beberapa minggu belakangan ini gue melakukan kegiatan, banyak banget kegiatan di luar rumah. Jadi menurut kalian gue ini kena COVID ataupun apa ya istilah kata, gue juga harus hati-hati nih. Gue di sini di video ini gue bukan untuk mengajak kalian nggak percaya ataupun gimana, cuman gue hanya mencurahkan apa yang gue rasakan dan gue alami ya guys ya. Jadi buat kalian tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, hand sanitizer, minum vitamin, dan jaga kondisi ya guys ya. Jadi sampai di sini dulu vlog gua di edisi penjelasan gua tentang apa yang gua alamin berapa minggu belakangan ini dan apa yang gua rasakan selama 1 minggu belakangan ini guys. Jadi insya Allah kedepannya gue akan lebih mawas diri, gue menjaga kesehatan gue, dan ada beberapa project perjalanan gue yang insya Allah secepatnya akan gue rampungin dan gue kelarin. Jadi sampai di sini dulu vlog gue. Tetap berpikiran positif, jangan membuli, dukung terus karya anak bangsa. Bermimpilah, bangun dan kejar mimpi itu sampai dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.